Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini akan disampaikan mengenai PPHOP dan badan. Tetapi untuk sesi kali ini adalah mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Oke. Ini Ibu sampaikan teruntuk untuk mahasiswa dan mahasiswi Ibu yang Ibu banggakan. Semoga bisa ada kepemahaman yang Anda akan dapatkan. Kita simak untuk video pembelajaran kali ini. Oke. Ibu akan menyampaikan mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Oke, kita tahu sebelumnya bahwa pajak penghasilan ini bisa dikenakan kepada orang pribadi maupun badan. Nah, badan ini tentunya status wajib pajak yang sudah berbadan hukum. Contohnya adalah CV, PT, misalkan ya, komanditer, yayasan, dan yang lainnya. Nah, yang termasuk usaha yang sudah berbadan hukum. Oke, kita lanjutkan mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu, ya, sebelum ke pembahasan lebih lanjut adalah kita harus tahu dulu apa itu subjek pajak. Ya, Anda semua mungkin sudah tahu ya mengenai subjek pajak, tapi kali ini Ibu akan bahas kembali. Subjek pajak di sini ada subjek pajak orang pribadi, ya, kemudian warisan. Nah, warisan ini hati-hati, yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi. Nah, ini tentunya sesuai ya sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, kemudian yang ketiga adalah badan. Nah, badan ini yang tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa badan ini adalah usaha yang sudah berbadan hukum, ya tentunya contohnya adalah PT, CV, ya kan yang tadi Ibu sudah sampaikan, komanditer, yayasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah BUT. Nah, BUT ini adalah bentuk usaha tetap. Nah, ini perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, jadi ada 4 subjek pajak. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang PPH tentunya. Nah, terkait dengan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, ya di sini subjek pajak ini dibagi ya. Yang tadi sudah disampaikan itu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang PPH juga. Nah, kemudian subjek pajak dalam negeri itu seperti apa? Ya, ini juga diatur ya di dalam Undang-Undang PPH ya, bahwa subjek pajak dalam negeri ini tentunya ada subjek pajak orang pribadi. Nah, ini seperti apa? Ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, ya. Kemudian orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, ya. Kemudian orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, itu disebut subjek pajak dalam negeri ya, menurut Undang-Undang PPH. Nah, kemudian subjek pajak yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri badan. Nah, ini didirikan atau bertempat tinggal kedudukan di Indonesia, ya, kecuali unit tertentu.
dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Ya, ini tentunya ada beberapa aturannya bahwa pembentukannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pembiayaannya harus bersumber dari APBN dan APBD, kemudian penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat ya atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, kemudian yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Ingat, warisan yang belum terbagi, jadi bukan yang sudah dibagi. Nah, warisan yang belum terbagi ini sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, selanjutnya adalah mengenai subjek pajak luar negeri. Oke, ya kita tahu ya bahwa subjek pajak luar negeri ini itu diatur di dalam pasal 2 ayat 4 dan 5 Undang-Undang PPH. Ya. Nah, di sini dalam aturan Undang-Undang PPH tadi bahwa objek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia itu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, kemudian OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya ini adalah OP ini artinya orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Nah, tentunya dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, terkait dengan BUT ini disampaikan atau disebutkan bahwa BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia itu yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kemudian cabang perusahaan, kemudian kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, ya, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, kemudian pertambangan dan penggalian sumber alam, kemudian wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, proyek konstruksi, dan lain-lain. Ini terkait dengan subjek pajak luar negeri. Nah, selanjutnya adalah mengenai kewajiban pajak subjektif. Nah, ini diatur di dalam pasal 2A Undang-Undang PPH. Ya. Nah, di sini kewajiban subjek pajak subjektif ini dibagi dalam dua, yaitu subjek pajak dalam negeri tentunya dan subjek pajak luar negeri. Nah, bagaimana subjek pajak dalam negeri di sini untuk aturan terkait dengan orang pribadi ya. Nah, di sini itu dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, terkait dengan aturan badan, ya subjek pajak badan yang dalam negeri, itu yang pertama dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, jadi pendirian dari PT atau CV atau Humanita itu tanggal berapa. Nah, itulah dimulai saat usaha berbentuk badan tersebut didirikan gitu ya, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kemudian berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, kalau tadinya usaha yang berbentuk badan ini adalah sudah didirikan di Indonesia, kemudian ketika sudah dibubarkan, nah itu saat berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Nah, kemudian warisan yang belum terbagi.
Nah, dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Nah, jadi yang menjadi kewajiban ya dari subjek pajak ini ketika belum terbagi, tapi ketika sudah dibagikan ke ahli warisnya itu sudah hilang ya, seperti itu. Nah, kemudian subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini diatur mengenai orang pribadi dan badan. Yang pertama adalah dimulai pada saat OP atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Gitu ya. Nah, kemudian orang pribadi dan badan dimulai ya pada saat gitu ya OP atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian akan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Nah, kemudian apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan kewajiban pajak subjektif. Nah, selanjutnya adalah mengenai tadi sudah ya, subjek pajak sudah, kemudian subjek pajak dalam negeri sudah, kemudian nah ini kewajiban pajak subjektif sudah. Nah, selanjutnya adalah bagaimana atau yang tidak termasuk subjek pajak itu apa saja, gitu ya. Nah, di sini kita perlu tahu ya, yang tidak termasuk subjek pajak itu seperti apa. Oke, Ibu share kembali ya untuk materinya. Nah, di sini yang tidak termasuk dalam subjek pajak ini diatur di dalam pasal 3, ya pasal 3 Undang-Undang PPH. Kita lihat. Nah, di sini itu kantor perwakilan negara asing, ya, yang tidak termasuk ya. Kemudian pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan imbal balik. Nah, kemudian organisasi-organisasi internasional itu dengan syarat yang pertama adalah Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya tentunya berasal dari iuran para anggota. Nah, selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di atas dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, ini yang termasuk dalam tidak termasuk subjek pajak. Oke, selanjutnya setelah kita tahu mengenai subjek pajak, di dalam Undang-Undang PPH juga diatur mengenai objek pajak. Ya, nah di sini mengenai objek pajak ada beberapa klasifikasi penghasilan yang perlu kita ketahui sama-sama. Jadi yang pertama, mana yang masuk objek pajak dan mana yang non-objek pajak. Nah, di sini untuk objek pajak sendiri ada objek pajak non-final atau tidak final dan objek pajak final. Nah, untuk objek pajak non-final di sini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, kemudian objek pajak final di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, terkait dengan
pajak non objek pajak di sini, saudara bisa lihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Baiklah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi penghasilan. Nah, definisi penghasilan ini saudara atau kita semua bisa melihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana bahwa penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, tentunya di sini yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun ini ya bisa orang pribadi, bisa badan, tekannya yang seperti sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Yang kedua, mengenai sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan ini kita perlu ketahui itu bisa dari pemberi kerja, ya. Yang kedua, bisa dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, bisa dari harta yang dimiliki. Kemudian yang keempat, bisa dari penghasilan lain-lain. Nah, ini yang menjadi sumber penghasilan wajib pajak. Nah, selanjutnya kita perlu tahu penghasilan yang merupakan objek PPH. Nah, ini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, ya, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018. Di mana yang masuk jenis penghasilan yang pertama adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk contohnya gaji, kemudian upah, kemudian tunjangan, kemudian honorarium, kemudian komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang PPH. Kemudian yang kedua adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah dari laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, pengembalian utang. Ya, mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya adalah dividen. Nah, dividen ini dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi atau SHU. Selanjutnya adalah royalti, kemudian sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Ini contohnya misalkan kita memiliki aset berupa kendaraan, misalkan kendaraan ini bisa berupa mobil sedan, ya, bisa berupa mobil kendaraan yang lainnya. Nah, ini kan harta kita. Nah, ketika kita sewakan ke orang lain, kita akan mendapatkan penghasilan lain, yaitu penghasilan dari sewa. Nah, ini yang dimaksud dengan penghasilan dari sewa. Bisa juga sewa tanah dan bangunan, gitu ya, dan lain sebagainya. Harta yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Oke, ini terkait dengan jenis penghasilan. Selain itu juga ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Nah, ini juga termasuk dalam penghasilan yang merupakan objek. Kemudian ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
Kemudian dari premi asuransi, ya, kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, selanjutnya tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, selanjutnya ada imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, banding, atau surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi perpajakan. Ini diatur sendiri di dalam SE. SE adalah surat edaran 04P342 tanggal 2 April 2002. Nah, demikian yang termasuk dalam penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik PPh final. Ya, tadi kan ada pajak penghasilan itu ada yang bersifat final dan ada yang tidak bersifat final. Yang pertama kita bahas mengenai karakteristik PPh final. Nah, PPh final ini itu bisa kita bayar sendiri atau dipotong pihak lain. Dan ini yang disebut final itu tidak dapat dikreditkan. Contohnya yang termasuk PPh final adalah penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Contohnya, misalkan Rafika memiliki aset berupa tanah dan bangunan, kemudian kita sewakan ke orang lain, kemudian atas transaksi tersebut kita mendapatkan penghasilan, ya itu bersifat final. Dan ini dalam pasal 4 ayat 2. Nah, atas bukti potong yang kita dapatkan itu tidak dapat kita kreditkan kalau kita dipotong oleh pihak lain atau dipotong oleh yang menyewa. Nah, kalau tidak dapat dikreditkan artinya tidak dapat menjadi pengurang pajak tahunan kita. Jadi cukup dilaporkan di pos laporan ya penghasilan yang bersifat final selesai gitu. Tapi kalau kita tidak dipotong oleh pihak lain atau tidak dipotong oleh lawan transaksi kita terkait sewa tanah dan bangunan, itu kita harus menyetor sendiri. Ya, jadi PPh pasal 4 ayat 2 yang disetor sendiri. Ini salah satu contoh yang masuk dalam PPh final. Kemudian PPh final juga dari penghasilan yang dikenakan PP 23 tahun 2018 itu juga bersifat final. Itu bisa kita store sendiri atau kita juga bisa dipotong oleh pihak lain. Dan ini bersifat final, tidak dapat dikreditkan. Ini beberapa contoh dari PPh final ya. Kemudian biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara 3M, penghasilan yang dikenakan PPh final itu tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun, yaitu dalam SPT tahunan PPh. Jadi kalau penghasilannya itu sudah final, bebannya juga tidak dapat kita kurangkan. Ya, jadi beban yang penghasilan final itu tidak dapat dikurangkan. Kemudian poin yang ketiga adalah penghasilan yang dikenakan PPh final itu tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja yang tadi Ibu sudah sampaikan sebelumnya. Ya, jadi cukup dilaporkan di pos penghasilan yang bersifat final. Jumlah brutonya berapa, kemudian PPh yang dipotong atau sudah dibayar berapa. Selesai, gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan penghasilan yang dikenai PPh final, tadi Ibu udah singgung di depan mengenai penghasilan yang termasuk objek pajak ya. Di sini ada yang menjadi penghasilan PPh final. Nah, diantaranya adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan. Lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, ya, kepada anggota koperasi, tapi yang anggota koperasinya orang pribadi. Nah, ini bersifat final. Nah, kemudian penghasilan berupa hadiah undian, kemudian penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa,
dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, kemudian juga usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan bangunan yang tadi sudah sampaikan, dan penghasilan tertentu lainnya, ini dikenai PPh final. Nah, ini tentunya diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, penghasilan yang bukan merupakan objek PPh. Tadi kita sudah tahu mengenai penghasilan yang non-objek PPh itu diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, di sini jenis penghasilan bukan objek PPh, yaitu contohnya yang diatur di dalam Undang-Undang PPh, jenisnya apa saja. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, gitu ya. Kemudian ada harta hibahan, nah, yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, contohnya misalkan ada Rafika mendapatkan harta hibah ya dari orang tua kandungnya. Nah, ini termasuk bukan objek PPh. Kemudian dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah warisan. Yang ketiga adalah penggantian atau imbalan sehubungan ya dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Nah, kemudian yang keempat adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, ini itu bukan objek PPh. Nah, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, ya ini bukan objek PPh. Nah, ini cukup dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Nanti akan ada formulir atau ada pos khusus di dalam formulir di SPT tahunan. Nah, di sini harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh itu semuanya. Ya, namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang atau pajak yang dibayarkan. Jadi cukup dilaporkan saja. Selanjutnya, setelah kita tahu tadi ya mengenai subjek pajak, ya kemudian mengenai objek pajak. Nah, selanjutnya bagaimana sih perhitungan pajak penghasilan orang pribadi? Nah, di sini terkait dengan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Yang pertama ya, kita tahu bahwa diatur di dalam PP nomor 23 tahun 2018 bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau kotornya tertentu kurang dari 4,8 itu dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0,5%. Ya, ini bukan 1% ya. Kalau 1% itu di PP 46 tahun 2013. Jadi sebelum PP 23 ini adalah PP 46 tahun 2013. Itu tarifnya 1%. Untuk saat ini kemudian diatur dalam PP 23 tahun 2018 cukup 0,5%, jadi setengahnya dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha. Jadi setiap bulan omset kotornya, brutonya berapa, PPh terutangnya itu tinggal dikalikan saja 0,5% dikalikan peredaran bruto setiap bulan, gitu ya.
Nah, kemudian bagaimana penghitungan pajak penghasilannya? Nah, di sini ada formulanya dalam menghitung PPh. Yang pertama adalah penghasilan neto dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas berapa, kemudian dari pekerjaan jika ada berapa, kemudian dalam negeri lainnya berapa, kemudian dalam luar negeri jika ada berapa, kemudian kita totalkan semua, itu menjadi jumlah penghasilan neto kita, gitu ya. Setelah itu, ya, kita kurangi dengan zakat, ya, sumbangan, gitu ya, keagamaan ya yang wajib ya, kemudian ada kompensasi kerugian, kemudian penghasilan tidak kena pajak kita berapa atau PTKP-nya ya. Ini untuk orang pribadi, kalau badan tidak ada pengurangan PTKP. Nah, makanya perbedaan di dalam perhitungan pajak penghasilan OP dan badan yang pertama ya dari pengurangan PTKP ini, kalau di badan tidak ada. Kemudian yang kedua tentunya dari tarif, itu kan ya. Karena tarif OP dan tarif badan itu akan berbeda. Nah, setelah dikurangin poin 2, 3, dan 4 ini, ketemulah ya, nanti itu menjadi jumlah pengurang penghasilan neto. Ya, nah jadi jumlah penghasilan netonya berapa dikurangi poin 2, 3, dan 4 itu adalah penghasilan kena pajak atau kita sebut PKP. Nah, selanjutnya itu kita menghitung PPh terutang. Nah, di dalam menghitung PPh terutang, saudara harus menghitungnya dari penghasilan kena pajak, gitu ya. Nah, di sini tentunya menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, tentunya kita menggunakan tarif yang terupdate saat ini, gitu ya. Kalau saat ini kan sudah ada RUU ya, artinya sudah ada perubahan terkait dengan tarif orang pribadi. Nanti kita akan belajar perubahannya juga. Nah, kemudian yang poin ke-6 adalah kredit pajak. Jadi setelah kita hitung PPh terutangnya berapa, dengan tarif 17 yang berlaku saat ini, kemudian kita kurangi dengan kredit pajak jika ada. Nah, kredit pajak ini tentunya didapat dari penghasilan yang bersifat tidak final. Ya, yang tidak final itu misalkan dapat bukti potong PPh pasal 21, 23, gitu kan, yang tidak final. Itu nilai bukti potongnya itu bisa kita jadikan pengurang dalam pajak tahunan kita. Tapi kalau yang final, itu tidak bisa kita jadikan kredit pajak kita, artinya tidak dapat dikreditkan. Nah, setelah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, ketemulah PPh-nya itu kurang atau lebih bayar. Ya, jadi bagaimana kondisi perhitungan kuantitatifnya. Oke, paham ya bagaimana perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Jadi orang pribadi belum badan. Oke, selanjutnya di dalam menghitung penghasilan neto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan pencatatan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, selanjutnya, wajib pajak yang menggunakan pembukuan seperti apa? Syarat-syarat pembukuannya gitu ya, ini tentunya masih diatur di dalam undang-undang ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu apabila ada beberapa poin. Yang pertama itu ketika jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu lebih dari 4,8 setahun, itu menjadi wajib. Jadi kalau sudah demikian, itu wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang kedua, WPOP yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari 4,8 selama setahun, tetapi tidak memberitahukan kepada Kepala KPP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan untuk menggunakan norma perhitungan. Itu menjadi wajib. Nah, jadi ketika WPOP yang peredaran brutonya masih atau kurang di bawah 4,8, itu harus mengajukan pemberitahuan ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak, bahwa akan menggunakan norma perhitungan. Tetapi jika tidak memberitahukan, maka menjadi syarat wajib dalam menyelenggarakan pembukuan. Gitu ya. Nah, sekarang WP orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, yaitu dalam menghitung penghasilan netonya itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya ini termasuk dalam biaya 3M yang tadi sudah sebutkan yang sudah disampaikan sebelumnya.
Nah, penghasilan bruto ini itu adalah seluruh penghasilan yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan biaya 3M itu adalah mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan, memelihara penghasilan atau yang kita singkat dengan 3M itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh final. Ya, jadi kalau biaya dari penghasilan final itu tidak boleh dibebankan. Ya, nah ini adalah yang melakukan kegiatan dan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, ini dalam mendapatkan penghasilan itu. Kemudian terkait dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu bagaimana? Ini perlu kita tahu, itu diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang PPh. Nah, biaya 3M ini itu diantaranya adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung itu berkaitan dengan kegiatan usaha kita. Kemudian yang kedua, biaya penyusutan fiskal dan atau amortisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Untuk orang pribadi ya ini. Kemudian, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, ini bisa menjadi pengurang. Kemudian, kerugian dari selisih kurs. Kemudian, tadi kita sudah tahu biaya yang boleh dikurangkan. Nah, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya itu adalah sumbangan khusus untuk, nah ini ada kriterianya, untuk penanggulangan bencana nasional. Jadi sifatnya harus yang bersifat nasional. Kemudian penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, kemudian pembangunan infrastruktur sosial, kemudian fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga. Ini diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang PPh JO PP nomor 93 tahun 2010. Nah, selanjutnya di dalam menentukan biaya-biaya dalam menghitung berapa penghasilan untuk kita, kita juga harus mengetahui biaya-biaya yang tidak boleh. Ya, ingat yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, biaya yang tidak termasuk 3M tentunya antara lain yang pertama gitu ya, adalah premi asuransi. Ya, premi asuransi kesehatan tentunya ya. Di sini ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Yang pertama adalah premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh BPOP. Kemudian, penggantian imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ini tidak boleh dibebankan. Kemudian, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Kemudian, pajak penghasilan. Misalkan dalam setiap bulan ada pembayaran pajak pasal 25. Nah, ini tidak boleh dikurangkan walaupun secara kas ada pengeluaran. Karena ini kan angsuran bulan itu akan menjadi pengurang pajak tahunan kita, gitu ya. Nah, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan. Nah, ini tidak boleh dikurangkan. Kemudian sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan ini juga tidak boleh dikurangkan. Misalkan WP mendapatkan sanksi administrasi, ada pengeluaran, ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian bagaimana wajib pajak yang melakukan pencatatan? Nah, kita ke syarat-syarat penggunaan norma ya. Jadi WP orang pribadi dapat menggunakan norma, artinya tidak menggunakan pembukuan berarti dia menggunakan norma perhitungan. Nah, ini ada kriterianya. Syarat yang pertama, jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 setahun. Ini bisa menggunakan norma perhitungan. Yang kedua, itu memberitahukan penggunaan norma kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi ini harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau tidak ada pemberitahuan, berarti menjadi syarat wajib untuk melaksanakan pembukuan. Begitu menurut undang-undangnya. Kemudian, bagaimana WPOP menggunakan norma?
Nah, di sini tentunya dari penghasilan neto. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di sini itu dari penghasilan bruto dikalikan dengan norma. Norma ini biasanya tarifnya berapa gitu ya. Nah, ini diatur di dalam per 17 garis miring PJ 2015 gitu ya. Ini besarnya presentasi norma untuk pekerjaan bebas dokter ini ya, untuk profesi dokter ini diatur ya sendiri ya. Ini 10 ibu kota provinsi ya, termasuk Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Ini presentasinya adalah 50%. Gitu ya, berarti total penghasilan brutonya berapa dikalikan dengan 50%. Itu menjadi penghasilan neto, gitu ya cara hitungnya. Kemudian di ibu kota provinsi lainnya yang tidak termasuk di dalam poin 1 ya, itu sama ya, presentasinya juga 50%. Kemudian daerah lainnya juga 50%. Nah, selanjutnya lampiran norma perhitungan penghasilan neto. Nah, norma perhitungan penghasilan neto itu dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Ya, ini tadi sudah disampaikan ya. Ada 10 ibu kota provinsi yaitu Medan dan seterusnya ini, kemudian ibu kota provinsi lainnya, kemudian daerah lainnya. Nah, daftar presentasi penghasilan neto nanti Anda bisa lihat ya di per 17 PJ 2015. Ya, nanti Anda cek di sini ya. Nanti Anda bisa download juga ya di per 17 PJ 2015 berapa untuk tarifnya masing-masing untuk mendapatkan penghasilan itu terkait dengan WP yang menggunakan norma perhitungan. Kemudian penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 yang diperoleh oleh pemberi kerja, yang diberikan oleh pemberi kerja atas penghasilan WP orang pribadi sebagai pegawai tetap. Contohnya misalkan Vika menjadi pegawai tetap di PTX. Tentunya dengan status pegawai tetap dia akan diberikan bukti potong PPh pasal 21 17 21A1 gitu ya. Jika penghasilannya di atas PTKP, pasti nanti akan ada pemotongan pajaknya. Kemudian, terkait dengan penghasilan neto tersebut dihitung dengan cara penghasilan bruto, gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya dikurangi dengan biaya jabatan. Nah, terkait dengan biaya jabatan ini adalah 5% dari penghasilan brutonya berapa. 5%-nya berapa. Nah, maksimal ini 6 juta setahun. Ya, jadi paling besar 6 juta. Kalau lebih dari 6 juta, bagaimana jumlah gaji yang dia terima, itu yang diambil tetap nilai 6 juta maksimalnya. Ya. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, dan pekerjaan serta bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, antara lain misalkan dari bunga pinjaman, royalti, sewa, selain tanah dan bangunan ya. Kalau sewa tanah dan bangunan kan bersifat final, tapi kalau sewa dari sewa kendaraan, misalkan menyewakan mobil, ini PPh 23 ya, berarti bersifat tidak final. Dan diperhitungkan tentunya kalau tidak final. Kemudian hadiah atau penghargaan. Kemudian juga keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Nah, selanjutnya penghasilan neto dari luar negeri. Nah, pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari luar negeri ini untuk penghasilan dari usaha di LN itu dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya. Penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh. Ya, kemudian untuk penghasilan selain dari usaha ini dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima. Selanjutnya ada pajak penghasilan income tax yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN luar negeri ya dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Nah, kemudian penghasilan anggota keluarga. Nah, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis ya di sini bagi wajib pajak yang telah menikah sebagai suami atau kepala keluarga berlaku penggabungan penghasilan dari seluruh anggota keluarga. Jadi kalau yang sudah menikah itu wajib berlaku penggabungan ya. Tetapi kalau memang dia memutuskan untuk
pisah harta dan lain sebagainya, itu nanti ada ketentuannya sendiri. Gitu ya. Tapi kalau yang telah menikah, gitu ya, itu berlaku ya sebaiknya untuk dilakukan penggabungan penghasilan. Nah, satu, ini penghasilan atau kerugian istri itu dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya. Jadi kalau istrinya dapat penghasilan, yaitu berarti penghasilan suami. Jika istrinya rugi, ya itu termasuk kerugian dari suami. Dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, kecuali ini ya, penghasilan tersebut semata-mata dari pekerja pada satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Artinya istrinya hanya semata-mata mendapatkan penghasilan dari satu saja ya, satu pemberi kerja, misalkan hanya bekerja di PT X misalkan. Kemudian pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya atau anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian penghasilan anak yang belum dewasa. Misalkan anaknya baru berusia di bawah 18 tahun. Ya, itu nanti penghasilannya itu digabung dengan penghasilan orang tuanya, gitu ya. Nah, kemudian penggabungan penghasilan suami istri. Nah, di sini disampaikan bahwa kewajiban PPh atas penghasilan keluarga merupakan tanggung jawab kepala keluarga atau suami. Apabila suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta yang tadi sudah sebutkan di depan, dan penghasilan secara tertulis, atau istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, suami dan istri memiliki NPWP yang berbeda, jadi suami sendiri NPWP-nya, istri sendiri, gitu ya. Nah, perhitungan PPh dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami istri dan masing-masing tentunya memikul bebannya. Ya, jadi tetap nanti walaupun memutuskan pisah harta atau memutuskan melaporkan perpajakannya sendiri, nanti ada bagaimana formula perhitungannya. Jadi digabungkan terlebih dahulu, dijumlahkan nanti kemudian kita perhitungkan PPh terutangnya, gitu ya. Nah, kemudian pengurang penghasilan bruto. Nah, pengurang penghasilan bruto ini bisa juga dari zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, tapi ada syaratnya. Diatur dalam undang-undang bahwa zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib kepada lembaga atau badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau kondisinya seperti ini boleh menjadi pengurang. Kemudian kompensasi kerugian. Nah, ini berlaku bagi WPOP yang menyelenggarakan pembukuan ya. Jadi kalau WPOP menyelenggarakan pencatatan, jika terjadi kerugian itu tidak bisa melakukan kompensasi kerugian. Nah, terkait dengan kerugian ini, itu pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Jadi batasnya 5 tahun. Misalkan ada kerugian selama 5 tahun nih, ya 5 tahun sebelumnya itu boleh menjadi pengurang. Tapi kalau lebih dari 5 tahun itu tidak bisa. Kemudian yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah PTKP. Nah, PTKP ini penghasilan tidak kena pajak. Ya, PTKP ini tidak akan ada dalam pengurangan penghasilan bruto untuk status wajib pajak berbadan hukum. Jadi hanya di WP orang pribadi. Nah, terkait dengan PTKP, untuk nilainya kita sesuaikan dengan jumlah tanggungannya berapa. Dan untuk nilai PTKP-nya berdasarkan aturan yang saat ini berlaku. Kalau saat ini ya di 2021 di bulan Oktober kita masih menggunakan nilai PTKP per tahunnya adalah 54 juta gitu ya. Kemudian berarti per bulannya adalah 4.500.000. Nah, nilai PTKP ini akan berubah seiring dengan aturan perubahan PTKP yang berlaku. Jadi tidak stay dengan nilai 54 juta per tahun ya. Bisa jadi nanti akan ada perubahan lagi. Kemudian terkait dengan zakat di sini yang tadi sudah disampaikan, ada badan atau lembaga yang diatur di dalam Per 33 PJ 2011 tentang lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini badan lembaga mana saja? Nah, ini ada di beberapa list yang ditampilkan di sini, ada Badan Amil Zakat Nasional, Las Dompet Duafa Republika, Las Yayasan Amanah Tafakul, dan seterusnya. Itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto kita untuk wajib pajak orang pribadi. Oke. Selanjutnya terkait dengan PPh terutang, ini perlu kita garis bawahi ya.
PPh terutang ini itu adalah cara menghitungnya adalah tarif PPh itu dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Ya, tadi sudah ada formulanya. Nah, terkait dengan tarif PPh orang pribadi, ini yang pasal 17 Undang-Undang PPh yang sebelum perubahan saat ini di tahun 2021 ya, bahwa ada lapisan di sini sampai dengan 50 itu 5%, di atas 50 sampai dengan 250 15%, di atas 250 sampai dengan 500 25%, di atas 500 itu 30%. Nah, saat ini ada RUU ya, ada RUU terkait dengan RUU HPP yang setelah disetujui oleh DPR ya, tapi ini Ibu belum dapat untuk RUU modul, maksudnya RUU filenya itu belum ada ya. Jadi ini Oktober 2021 ini sudah ada info ya terkait dengan beberapa poin RUU HPP, salah satunya adalah mengenai kenaikan tarif PP orang pribadi. Nah, sebelumnya adalah lapisannya ini sampai dengan 30% ya, di atas 500 juta tarifnya. Nah, saat ini Anda bisa lihat semua di sini ada 5 lapis PPh dalam RUU HPP. Yang pertama adalah penghasilan sampai dengan 60 juta kena tarifnya 5%. Jadi kalau sebelumnya itu adalah 0 sampai dengan 55%, kalau sekarang itu sampai dengan 60 juta. Ya, itu adalah 6%, jadi sampai dengan 60. Kemudian penghasilan 60 ya, 60 juta sampai dengan 250 itu 15%. Gitu ya. Kemudian penghasilan di atas 250 sampai dengan 500 itu 25%. Sampai dengan 500 itu adalah 25%. Ya. Nah, kemudian penghasilan di atas 500 sampai dengan 5M. Nah, jadi batasnya kalau sebelumnya itu di atas 500 juta itu 30%. Berarti kan kalau sampai berapapun batasnya tetap 30% gitu, artinya di atas 500. Nah, kalau sekarang itu penghasilan di atas 500 sampai dengan 5M itu di 30%. Nah, baru penghasilan di atas 5M ini dikenakan tarif sebesar 35%. Ya. Jadi bedanya itu di situ. Nah, di sini. Di awal itu batasannya sampai dengan 60 juta, itu adalah 5% gitu ya. Kemudian yang kedua 60 sampai dengan 250 gitu ya. Jadi batasan rate awalnya ya 60 sampai dengan 250 15%, kemudian 250 sampai dengan 500 adalah 25%. Kemudian di atas 500 sampai dengan 5M itu 30, yang sebelumnya hanya di atas 500 kali 30% selesai. Nah, sekarang ada lapisannya lagi. Di atas 5M adalah 35%, sehingga degradasinya ada 5, 15, 25, 30, dan 35. Kalau sebelumnya 5, 15, 25, 30. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi nanti kita perhitungannya menggunakan yang terupdate saat ini, yang berdasarkan RUU HPP. Karena RUU HPP ini telah disetujui DPR ya, untuk informasi yang Ibu dapatkan, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas juga mengenai tarif PPh badan ya, nanti setelah PPOP terkait perubahan tarifnya. Oke, kemudian tadi tarif PPOP kita sudah, kemudian kredit pajak. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini terkait dengan kredit pajak itu ada pemotongan dan atau pemungutan PPh. Nah, di sini terkait dengan pemotongan dan pemungutan PPh itu yang masuk dalam kredit pajak itu diantaranya PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini itu pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh pasal 22 ini pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya. Kemudian PPh pasal 23, pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan bangunan. Nah, ini itu menjadi kredit pajak kita, karena atas penghasilan yang tersebut itu adalah bersifat tidak final, sehingga bisa menjadi pengurang pajak
tahunan kita. Kemudian pembayaran PPh oleh wajib pajak sendiri itu angsuran PPh pasal 25. Kemudian PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri ini adalah PPh pasal 24. Jadi inilah yang menjadi kredit pajak ya, 25 dan 24 juga. Kemudian di sini terkait dengan kredit pajak PPh pasal 24. Gitu ya. Nah, ini kita tahu ya bahwa kredit pajak PPh pasal 24 ini itu besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara PPh yang dipotong atau dibayarkan di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak luar negeri KPLN. Ya, ini untuk menghitung batas maksimum KPLN-nya adalah penghasilan di luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh terutang. Nah, ini yang menjadi kredit pajak kita. Nah, jika penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri, nah, batas maksimum KPL adalah sebesar PPh terutang atas penghasilan kena pajak. Oke, selanjutnya kita ke PPh kurang atau lebih bayar pada akhir tahun. Ya, di sini ketika kita tadi sudah menghitung PPh terutang kita, ya menghitungnya berdasarkan formula yang tadi sudah disampaikan, itu akan muncul PPh-nya kurang atau lebih bayar. Nah, jika kurang bayar, itu ketika posisinya PPh terutangnya ini adalah lebih besar dari kredit pajak. Gitu ya, misalkan PPh terutangnya adalah 1.000, kredit pajaknya adalah 500, 1.000 dikurangi 500, lebih besar PPh terutangnya kan, berarti 500 yang kita bayarkan. Nah, kekurangan pembayaran ini disebut dengan PPh pasal 29 atau tahunan ya, dengan kode 4 kalau orang pribadi ya. Ini berarti dengan kodenya kalau tahunan ya berarti nanti 200 ya, 41112 5 ya, 200. Nah, ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan ke KPP atau ke DJP ya. Kemudian PPh lebih bayar. Nah, posisi lebih bayar ini bila mana PPh terutangnya itu lebih kecil dari kredit pajak. Contohnya, misalkan PPh terutangnya 500, kredit pajaknya 1.000. Nah, berarti lebih bayar 500. Ini ya, seperti itu. Kemudian juga PPh juga bisa nihil ya. Nah, apabila PPh terutang sama dengan kredit pajak. Ya, misalkan PPh terutangnya 1.000. Kredit pajaknya 1.000, nihil gitu ya. Jadi bisa PPh kurang bayar, lebih bayar atau nihil ya sebetulnya. Nah, selanjutnya kita ke surat pemberitahuan. Ketika kita sudah menghitung muncul kurang bayar atau lebih bayar, maka kita akan menyampaikan SPT ya. Nah, di sini untuk jenis-jenis SPT PPh orang pribadi itu ada 3 ya formulirnya. Yang pertama ada 1770 ya. Nah, ini itu ketika digunakan ketika mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan itu. Kemudian juga mendapatkan penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Jadi misalkan Vika bekerja di perusahaan PTX, ya kan, juga dia memiliki usaha juga. Nah, ini kan berarti pekerjaan bebas. Nah, ini menggunakan 1770. Nah, selain itu juga Vika tadi menyewakan aset tanah dan bangunan. Nah, ada kan yang dikenakan PPh final ya atau bersifat final. Nah, ini menggunakan 1770. Kemudian juga selain itu mendapatkan penghasilan lain, misalkan dari sewa kendaraan. Nah, itu juga ini menggunakan 1770. Kemudian 1770S. Ini mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. 1770S ya, boleh ya. Tapi ini ketentuannya hanya dari satu atau pemberi kerja. Nah, mungkin ada tambahan, ada penghasilan yang bersifat final. Kemudian 1770S. Nah, ini nih yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja saja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Misalkan Vika hanya mendapatkan penghasilan dari PTX. Nah, ini melaporkannya di SPT 1770 di 1770SS, gunakan formulirnya seperti itu.
Nah, kemudian di sini SPT tahunan bagi suami istri yang tadi sudah disampaikan di depan ya. Ketika suaminya ini adalah PNS atau swasta ya, kemudian istrinya PNS atau swasta, formulir SPT suami 1770 SS, istri 1770 SS ya. Nah, kemudian PNS, suaminya PNS ya, kemudian atau swasta, kemudian istrinya adalah usaha, punya usaha, maka formulir SPT suami adalah 1770S, istrinya 1770. Kemudian kebalik sekarang, suaminya usaha, istrinya PNS atau swasta, maka formulir SPT suami 1770, istrinya adalah 1770S. Nah, di sini suami dan istri masing-masing mengisi SPT tahunan. Ya kan? Nah, sedangkan besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami atau istri itu dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Nanti kita akan praktika terkait dengan perhitungan ini, gitu ya. Kemudian bagaimana alur SPT tahunan orang pribadi? Oke, yang pertama ya kita ada bukti potong ya lampiran A1 A2, bisa A1 bisa A2. Kemudian kita hitung. Nah, setelah dihitung itu nanti akan muncul kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang tadi Ibu sudah disampaikan bagaimana KB, bagaimana LB, bagaimana nihil. Nah, ketika terjadi kurang bayar maka kita wajib melakukan pembayaran. Nah, setelah dibayar, baru kita melakukan isi SPT. Nah, isi SPT ini disesuaikan dia dengan formulir 1770, 1770S atau yang SS. Setelah diisi, kita kemudian laporkan. Ya, laporkan ini kalau untuk saat ini kita menggunakan e-filing ya. Kalau untuk ini mau udah enggak ya sekarang mah ya, jadi e-filing secara online. Nah, jangan lupa ketika kita sudah menyampaikan SPT tahunan, maka kita menyimpan bukti penyampaian SPT tahunan kita. Ya. Nah, selanjutnya adalah sanksi terkait SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, di sini supaya tidak terkena sanksi, maka kita harus tahu bagaimana batas waktu pelaporan. Nah, batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah Maret tahun berikutnya. Ini di tanggal 31. Misalkan untuk SPT tahunan tahun 2020, maka batas akhirnya adalah 31 Maret tahun 2021. Batas lapornya ya. Atau ya 3 bulan setelah akhir tahun buku bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim. Nah, di sini atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan, ini PPh harus dibayar lunas sebelum SPT disampaikan. Oke, ini terkait dengan batas waktu pelaporan. Nah, ini diatur di dalam pasal 3 ayat 3 huruf C dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, selanjutnya terkait sanksi terkait SPT tahunan orang pribadi, sedikit lagi Ibu sampaikan, ini ada denda dan bunga. Nah, denda dan bunga ini ada di pasal 7 Undang-Undang KUP, bahwa ketika kita melakukan keterlambatan atas pelaporan SPT tahunan kita, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000. Ya, kemudian untuk bunga dari kurang bayarnya itu sebesar 2%. Terkait nilai tarif ini kita sesuaikan dengan aturan yang saat ini berlaku. Ya. Kemudian pidana karena lupa pasal 38 Undang-Undang KUP. Ini tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, ya, melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Ya. Nah, di sini itu ada dan pidana karena sengaja. Nah, ini nih. Nah, di sini tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, ini akan mendapatkan pidana ya, kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun karena alpa ya. Tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terutang atau 2 kali dari pajak terutang. Nah, penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak yang terutang. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan ya terkait dengan pajak penghasilan orang pribadi ya. Tadi sudah disampaikan detail dari awal sampai dan akhir bagaimana mengenai aturan pajak penghasilan orang pribadi ya. Kita akan lanjutkan bagaimana untuk
praktikanya di pajak penghasilan orang pribadi tentunya setelah kita tahu bagaimana aturannya, tarifnya bagaimana, formulanya bagaimana, kita lanjutkan dengan praktika mengenai pajak orang pribadi. Ya, oke. Demikian mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan ilmu yang kita dapatkan. Jangan lupa ya, di paparan ini Ibu akan memberikan satu pertanyaan kuis untuk Anda semua. Yang pertama adalah membedakan ya antara penghasilan final dan tidak final sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, bagaimana formula perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian yang ketiga, coba Anda sampaikan dan jelaskan mengenai perubahan tarif PPh orang pribadi yang saat ini RUU-nya sudah disahkan oleh DPR di tahun 2021 ya. Silakan Anda jelaskan terkait dengan perubahan ini. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.